Biaya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung kembali membengkak. Besaran pembengkakan proyek kereta cepat mencapai 18 triliun rupiah. Anggaran pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali membengkak. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo menyatakan, Indonesia dan Tiongkok telah menyepakati besaran pembengkakan biaya proyek atau cost overrun kereta cepat 1,2 miliar dolar atau 18 triliun rupiah. Kita sepakat dengan angka cost overrun 1,2 billion dolar, Pak. Nah, ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka ingin lakukan kajian terkait pajak, terkait dengan biaya clearing frekuensi dan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya. Nah, kami masih harus maju ke BPKP untuk menyesuaikan angkanya dan ke komite. Jadi kita akan harapkan kami dalam seminggu 2 minggu depan kita akan ketok angkanya. Nah, setelah itu kita proses tambahan pinjaman yang dari CDB, Pak. Tapi sudah terpakai kesepakatan dan progres operasi di lapangan tidak terganggu, Pak. Progres operasi terus berjalan, pemasangan track dan sebagainya. Jadi harusnya secara project tidak mengganggu pembiayaan ini, harusnya kita bisa settle dalam waktu mungkin sebulan ke depan. Sesuai porsi kepemilikan saham, Konsorsium Indonesia akan menanggung 60% pembengkakan, sedangkan Tiongkok menanggung 40%. Indonesia diperkirakan akan menanggung tambahan biaya sebesar 550 juta dolar atau sekitar 8,5 triliun rupiah. Terkait polemik biaya kereta cepat, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah mendukung pembangunan transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta cepat. Bagaimana tanggapan pemerintah dan apakah Bapak khawatir utang baru untuk proyek kereta cepat, bagaimana tanggapan Bapak dan apakah tidak khawatir akan... Kita ini harus pro kepada transportasi massal. Hati-hati, jangan pro pada kendaraan pribadi. Meskipun ini ada IMS. Pro pada transportasi massal, sehingga yang namanya MRT, LRT, kereta api cepat itu menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar untuk agar moda transportasi ini terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota, sehingga orang tidak cenderung kepada yang namanya mobil pribadi. Sementara pengamat ekonomi Bima Yudhistira meminta agar pemerintah tidak langsung menggunakan dana APBN untuk menambal biaya pembengkakan proyek kereta cepat. Menurut Bima, pemerintah harus berani melakukan renegosiasi pada kreditur. Ingat bahwa proyek ini sifatnya adalah bisnis to bisnis. Jadi pelibatan APBN ini merupakan presiden buruk. Dan ini menunjukkan bahwa proyek yang tadinya dianggap relatif lebih terjangkau sehingga bisa dikerjakan oleh BUMN, kemudian mengandalkan penyertaan modal negara. Padahal APBN sendiri sedang dalam posisi pemenuhan belanja yang lebih urgent daripada kereta cepat, lebih banyak. Nah, jadi solusinya adalah pemerintah harus berani melakukan renegosiasi pembiayaan kepada kreditur, sehingga yang menanggung cost overrun itu adalah kreditur dan kontraktor, terutama kontraktor asing, karena mereka yang membantu juga melakukan uji kelayakan, menawarkan paket, sehingga ketika ada pembengkakan biaya jangan langsung ditanggung oleh APBN. Karena kalau terus-menerus ada proyek yang kemudian bermasalah ditanggung APBN, tentunya APBN dari pajak masyarakat juga, dan tidak semua masyarakat menikmati kereta cepat. Ini kan kelas menengah atas yang nantinya menikmati. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dikerjakan sejak 2016. Sempat terjadi tarik ulur antara investor Jepang dan Tiongkok. Proyek ini akhirnya jatuh ke investor Tiongkok karena menawarkan biaya yang lebih rendah sekitar 88 triliun rupiah. Namun seiring waktu, biaya proyek ini membengkak menjadi sekitar 106,2 triliun rupiah. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya rampung pada tahun 2019 sampai sejumlah masalah terjadi hingga biaya konstruksi membengkak drastis. Proyek ini kembali dilanjutkan dan ditargetkan beroperasi pada Juli 2023. Tim Liputan, Kompas TV.